Firasat Mu'allaf. Tidak lama berselang sepulang dari menempuh pendidikan di sebuah pesantren, Yusar berkenalan dengan seorang gadis dan kemudian ia jatuh cinta kepada Maria, gadis yang beragama Kristen. Demi cintanya, Maria pun melepaskan agamanya dan masuk agama Islam. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai seorang anak. Ada keinginan dalam diri Yusar untuk mengetahui Islam lebih dalam, bukan sekedar tulisan, tapi makna di balik tulisan. Yusar pun pergi ke rumah seorang kiai dan mengutarakan keinginannya untuk belajar kepada beliau tentang Islam lebih dalam. Awalnya Pak Kiai ini menolak, namun Yusar tetap memaksa. Akhirnya, kiai ini pun mengiyakan permintaan Yusar dan pengajian ini dilaksanakan di rumah Yusar. Seminggu sekali atau terkadang 2 kali, Pak Kiai ini ke rumah Yusar memberikan uraian tentang makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis berikut penerapannya dalam kehidupan. Dan tanpa diketahui Pak Kiai dan Yusar, ternyata Maria, istri Yusar, mendengarkan dan menyimak apa-apa yang disampaikan Pak Kiai kepada Yusar. 4 bulan kemudian, ketika Maria menunaikan sholat maghrib, setelah takbiratul ihram, antara sadar dan tidak, tiba-tiba dia melihat di depan matanya seorang janda tua. Ia adalah Mbah Im, tetangga yang rumahnya dekat sawah. Dalam kesusahan dan menahan lapar, seperti mimpi, namun begitu jelas tampak di depan mata. Setelah selesai sholat, Maria menceritakan apa yang dialaminya dalam sholat kepada Yusar. Yusar pun tercengang, namun dia ingin membuktikan apakah yang dilihat Maria itu benar. Yusar dan Maria bergegas pergi ke rumah janda tua tadi dengan membawa beras 5 kg dan uang 10.000. Uang 10.000 waktu itu senilai beras 15-20 kg. Dan ternyata benar, sesampai di rumah janda tua ini, Yusar dan Maria menjadi tahu bahwa mulai pagi sampai petang, Mbah Iem belum makan apa-apa karena memang tidak ada yang dimakan. Apa yang dilihat Maria dalam sholat bukanlah ilusi, tapi sebuah kenyataan. Yusar tercengang dengan kejadian yang dialami istrinya. Kemudian Yusar segera pergi menemui Pak Kiai dan menceritakan kejadian yang dialami istrinya. Mendengar cerita itu, Pak Kiai tersenyum dan berkata, "Siapa saja yang benar-benar melaksanakan ajaran Islam, Allah akan membuka apa-apa yang tidak diketahui manusia. Setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, kalau hanya menempat di bibir, itu sama saja dengan dongeng. Bahkan ilmu bisa menjadi penghalang manusia untuk mengenal dan mendekat kepada Allah karena sifatnya yang angkuh dan sombong." 4 hari kemudian, Pak Kiai pergi ke rumah Yusar. Seperti biasa, Maria menyuguhkan minuman dan makanan ringan. Setelah menyuguhkan minuman, Maria duduk di dekat suaminya dan bertanya kepada Pak Kiai, "Maaf Pak Kiai, sebelum kesini Pak Kiai tadi ke rumah temannya ya. Rumahnya gedong menghadap ke barat. Pak Kiai ke sana ada keperluan soal pekerjaan. Apakah itu benar?" Pak Kiai menjawab, "Tepat sekali." Yusar tidak habis pikir dengan kelebihan yang dimiliki istrinya. "Yang belajar saya, tapi kok justru istri saya yang bisa?" tanya Yusar kepada Pak Kiai. Pak Kiai menjawab, "Istrimu itu benar-benar melaksanakan ajaran Islam tanpa tolah-toleh kiri kanan. Sedangkan kamu masih ada bintik-bintik hitam dalam hati yang belum engkau bersihkan." 7 bulan kemudian, Maria mulai sakit-sakitan. Karena dari sebelum menikah, dia mengidap penyakit asma. Pada suatu hari, Pak Kiai datang ke rumahnya. Seperti biasanya, Maria minta izin kepada suaminya untuk bicara 4 mata kepada Pak Kiai. Dan Yusar pun mengiyakan dan masuk kamar. Di ruang tamu hanya ada Maria dan Pak Kiai.
Maria mulai membuka pembicaraan. "Pak Kiai, semalam saya dapat petunjuk dari Allah bahwa bulan, tanggal, hari dan jam sekian hidup saya telah berakhir. Bagaimana menurut panjenengan dan apa yang harus saya lakukan?" Pak Kiai menjawab, "Iya, petunjuk itu benar dan gunakan sisa hidup sampean untuk beribadah lebih semangat untuk menyambut masa depan yang lebih cerah." Ajal pun tiba. 4 jam sebelum kedatangan malaikat maut, Maria pergi ke pasar, membeli apa-apa yang berkaitan dengan selamatan tahlilan dan tak lupa membeli kain kafan. Setelah sampai di rumah, ia menyempatkan menggendong dan menyusui anaknya yang masih kecil. Kemudian anak tadi diberikan kepada neneknya dan ia langsung mandi. Setelah mandi dan wudhu, Maria masuk kamar dan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia berbaring dan kain kafan yang dibelinya tadi ditaruh di sampingnya. Ajal pun datang menjemput sesuai dengan petunjuk yang ia dapatkan. Kisah ini terjadi pada tahun 1994. Diceritakan oleh salah satu pelaku, Pak Kiai yang tidak pernah mau disebut namanya, sekitar 7 tahun yang lalu di daerah Banyuwangi. Semoga bermanfaat.